Bapak ini adalah info sekolah dan kita sekolah satu negeri dan ada juga yang memantau dari laptop langsung dari Muhammadiyah dari Universitas Islam Hutan Agung. Dosen Bapak dan Bapak juga. Ya. Oke, baik. Kita langsung ke materi. Lihat barisan aritmatika dan baris geometri. Kita tidak akan dulu ke geometri, tapi barisan dulu pertemuan sekarang. Oke, boleh catat sambil mencatat dulu, sambil buka bukunya kita catat dulu bagaimana rumusnya barisan aritmatika. Silakan lihat layar. Ya, silakan buka bukunya, kita buat data. Ya, Bapak juga akan nilai selain nilai ada sikap kalian. Ya, artinya Bapak akan nilai. Bapak ada nilai ya. Silakan. Oke, pertama lihat di PowerPoint rumus barisan aritmatika. Rumus untuk menentukan suku ke n dari barisan aritmatika. Di rumusnya di mana? Itu ya. UN sama dengan A ditambah buka kurung N dikurangi 1 ditutup kurung dikalikan dengan B. Keterangannya lihat UN adalah suku ke N. A suku pertama. B beda atau selisih. N banyak suku. Oke, dan ditulis. Oke, kita jelasin dulu rumus-rumusnya dulu ya, untuk permasalahan. Yang kedua lihat rumus jumlah suku pertama dari deret aritmatika. Ada dua, seperti kan? Ada Sm sama dengan n dibagi 2 buka kurung A ditambah UN kurung, maka ayat kedua Sm sama dengan n dibagi 2 buka kurung 2 kali A ditambah N dikurangi 1 tutup kurung kali B. Keterangannya ya, Sn jumlah N suku pertama, UN suku ke N, A suku pertama, B beda dan selisihnya, dan N banyak suku. Oke, ini paham? Silakan tulis dulu. Yuk kita sambil udah mencatatnya? Oke, baik, kita lanjutkan. Oke, ke permasalahan. Ini soal barisan aritmatika. Tentukan suku ke-35 dari barisan aritmatika. Baris yang pertama adalah 2. Baris yang kedua 8. Baris yang ketiga adalah 11. Oke, yang kedua, soal kedua, tentukan suku ke-21
21 jika diketahui suku kelima dan suku ke-9 barisan aritmatika adalah 35 dan 43. Silakan menjelaskan. Ya? Ya, oke. Lanjut lagi kita pembahasan. Kita bahas, perhatikan. Jawab. Kita nomor 1 tadi kan ada di situ barisan yang pertama 2 berapa lagi? 8, 14. Oke, kita tentukan nilai A-nya. Lihat barisan pertama. Kita lihat oleh tadi kan ditulis sini sambil nggak apa-apa. Ada 2, 8, 14. Ini ya? Oke. Perhatikan. Terus bedanya lihat antara tadi kan ini baris pertama dan baris kedua, baris ketiga. Jadi A-nya ini A baris pertamanya adalah 2. Ya. Baris B-nya sama dengan 8 dikurangi 2. 2. Oke. Hasilnya berapa? 6. Oke. Jadi bedanya adalah 6. Baris pertamanya adalah 2. Oke. Lalu masukkan sekarang. Oke. N-nya diketahui berapa N-nya? Barisan ke 35. Masuk ke rumus. UN sama dengan A ditambah N dikurangi 1 kali B. UN-nya tadi ditanyakan barisan ke 35. Di sini tulis, tadi udah ketahui N-nya 35. A-nya adalah 2 tambah N-nya 35. Halo Pak. Iya Pak. Oh limitnya. Oh ya siap. Oh ya siap. Oh ya siap Pak. Apa? Sekarang berapa? Halo. Oh ya, oke.
yang barisan yang ke-36 hasilnya adalah 206. Paham? Oke, lanjut lagi. Perhatikan langkah yang soal kedua. Lihat di PowerPoint. Ya, boleh, silakan. Oke, kita jelaskan dulu. Perhatikan. Tadi soalnya apa? Silakan yang ditulis. Apa soalnya? Oke ya, satu orang aja. Sok silakan, di depan. Tentukan suku ke-21 jika diketahui suku ke-5 dan suku ke-9 barisan aritmetika adalah 35 dan 43. Oke. Kita lihat rumus UN sama dengan A ditambah N dikali 1 kali B. Di sini nggak ada barisan pertama dan barisan kedua. Yang ada hanya barisan keberapa? Kelima dan ke-9. Oke, maka ditulis sini U5. Kelima pertama kan? A-nya belum ada. Ditambah N-nya berapa tadi? Dikurangi ada N-nya 5. Dikurangi 1 kali B. Ini barisan pertama. Awas sama dengan dulu. Jumlahnya berapa? Diketahui? 35. Nah, oke. Ini jadi sangka pertama, persamaan pertama. Maka sekarang U yang ke berapa? 9. A ditambah 9 dikurangi 1 kali B sama dengan berapa? 43. Ini jadi persamaan kedua. Ya. Kita lihat, kita selesaikan. Maka yang pertama dulu U ke-5 sama dengan A ditambah 5 dikurangi 1 berapa? 4 kalikan B, jadi 4B sama dengan 35. U ke-9 A ditambah 9 kali 1 8B sama dengan 45. Langkah yang selanjutnya untuk menentukan menyelesaikan yang mana, A atau B dulu. Kita selesaikan yang B. Kita angkanya berapa? Bedanya dulu kan? Ya. Oke, kita pengurangan. Kita urangnya lagi aja, nggak apa-apa. Perhatikan. Yang ini A dikurangi A, habis. Yang ini yang kedua, 4 dikurangi 8 berapa? 5. Min 4 tuh. Ya, 35 dikurangi 43 berapa? Ayo berapa? Min 8. Oke. Sekarang B-nya diketahui. Min 8 dibagi min 4 berapa? 2. Positif atau negatif? Positif. Karena negatif dibagi negatif. Oh ya diketahui. Oh udah ketahuan. Bedanya adalah 2. Sekarang cari nilai A. Oke, kita cari nilai A. Nah, kita cari nilai A-nya. Bagaimana cari nilai A? Kita gunakan persamaan yang kedua, boleh. Jadi U9 sama dengan A ditambah 8 B sama dengan 43. Ya. A ditambah 8 B-nya tadi berapa bedanya? 2 sama dengan 43. Maka A sama dengan 43. 8 kali 2 berapa? 16. 16 13. Asalnya positif menjadi negatif. Berapa? 16. Jadi A-nya berapa? 27.
27. Ya, paham? Selanjutnya apa yang ditanyakan? Barisan yang ke-21. Oke. Dia tahu oh ya A-nya adalah sama dengan 27, B-nya sama dengan 2. Sekarang N-nya diketahui barisan yang ditanyakan barisan 21. Ya kan? Oke. Kita sama dengan UN sama dengan A ditambah N dikurangi 1 kali B. N-nya adalah 21 sama dengan A. A-nya berapa tadi? 27. N-nya berapa? 21 dikurangi 1 kali B-nya 2. Maka 27 ditambah 21 kurangi 1 berapa? 20 dikalikan dengan 2. Ya. 27 ditambah 20 kali 2 berapa? 40. Jadi jumlahnya berapa? 60. Nah, kita boleh paham? Ya, silakan tulis. Oke, lanjutkan. Udah beres tulisnya? Bapak akan bagikan LKS buat pelatihan. Setiap kelompok ingat ada presentasi. Satu orang satu kelompok. Paham? Ini di sini ada 5 pertanyaan. Silakan 1 sampai 5. Saya cari. Ini 1 sampai 5 ya. Bahas
kelasnya, kelompoknya yang nggak bisa bertanya. Oke, silakan. Perhatikan. Sebelum menjawab pertanyaan, Bapak punya itu dulu, biar fresh dulu, ya. Oke, ini. Ya, oke. Dengar nih. Kalau tanyakan ilmu, ini ilmu, perhatikan ilmu. Terus kalau dengan ilmu itu bisa jadi terang. Ya, ilmu. Kalau ilmu dengan ilmu bisa itu jadi terang. Dengan agama hidup jadi tenang. Dengan seni hidup jadi apa indah. Oke, itu jawab pertanyaannya. Oke. Dengan ilmu bisa dengan agama hidup bisa dengan seni hidup bisa. Oke, makasih. Kenapa? Kenapa lambangnya cinta? Karena cinta tidak ada kata cinta itu yang buat cinta indah kan? Lambang cinta indah. Nggak ada yang cinta tidak kata indah. Maka kan tadi Bapak katakan hidup dengan ilmu hidup bisa jadi terang. Dengan agama hidup bisa jadi terang. Dengan seni hidup bisa jadi indah. Paham? Coba sampai kalian praktekkan. Bareng-bareng. Dengan ilmu hidup jadi terang. Dengan agama hidup jadi terang. Dengan seni hidup jadi indah. Oke, silakan kerjakan LKS. Silakan. Bertanya teman-temannya. Oke, soalnya bisa dilihat di PowerPoint kalau nggak kelihatan. Di situ ada lihat soal pertama, tentukan suku ke-35. Oh ini hampir sama ya pertanyaannya, nggak usah ganti aja. Maaf. Oh ya, kan udah bertiga aja mas, ada yang sama. Ada yang sama dengan Pak. Oke, nomor 3, lihat dari 3 sama 3 aja. Ya, kurang edit tadi ya. Nomor 3, soal cerita itu. Ya, soal cerita. Seorang pegawai kecil menerima gaji tahun pertama sebesar 3 juta. Setiap tahun gaji tersebut naik 500.000. Jumlah uang yang diterima pegawai tersebut selama 10 tahun adalah, maka diskusikan sama teman kalian. Oke, yang nomor 3. Ketiganya lihat, coba. Dalam suatu gedung pertemuan ada 20 baris kursi ya. Kursi dengan baris paling depan tersedia 20 kursi. Kemudian setiap baris belakangnya terdapat 3 kursi. Lebih banyak dari baris di depan. Maka hitunglah jumlah kursi di baris ke-15. Ya, ini di soal cerita. Oke, lanjut soal yang ketiga. Ya, ketiga aja. Perhatikan. Apabila dalam suatu acara arisan ya dihadiri oleh 15 orang dan mereka saling berjabat satu dengan lainnya, maka berapa jumlah jabat tangan yang terjadi dalam arisan tersebut? Pak? Sok, silakan. Oke, satu terakhir ya, ada lagi. Biar 4 kelompok ya kebagian. Oke, yang tentukanlah pola bilangan untuk mencari suku barisan
berikut. Di situ ada pilihan, tolong kerjakan B dan C. Ada di LKS kan? Ada. Silakan kerjakan. Oke, di sini kalau kalian yang bisa mengerjakan, nih Bapak ngasih hadiah. Udah ada hadiahnya kalau. Boleh dipilih siapa yang mau? Ya, silakan. Mau presentasikan di depan? Boleh ambil. Pilih salah satu. Ayo. Silakan. Kerjasama dulu. Silakan. Ayo. Kerjasama tulis soalnya. Jawab ya. Jangan dulu. Oh, kerjain semua. Bisa lah. Jangan dulu kerja itu semua. Tadi ambil di pojok ya. Pas ngambil berapa ke berapa silakan ke depan. Pak? Oke. Kerja sama siap. Oke. Jadi ada 4 ya. Silakan. Yang pertama boleh pilih. Jadi artinya yang pertama milih. Kayak yang terakhir sisa. Ayo semangat siapa yang mau? Jadi Pak. Yang dulu. Bapak saya Bapak kerjain dulu semuanya, kerja dulu, kerja sama, kelompok kan ada kerjaan. Bapak kerjain mana yang aktif, mana yang tidak aktif. Pakai rumus ya tadi Pak ya. Oh, Pakai rumus. oke, baris yang pertama gunakan baris D. Ya, betul. Ada pertanyaan lagi? Yang nggak paham soalnya menggunakan apa? Itu pakai ini. Namanya Pak S dan juga Pak. Ya, boleh. Tadi yang duduknya banyak yang terbang? Nomor yang satu ya soal itu menggunakan rumus deret kan? Ya. Soal deretnya adalah UN sama ya. N nomor 2. Ya. Dalam kurung A tambah UN. Ya. Bisa? Jawab, silakan kerjakan. Kasih tahu temannya. Jadi pakai rumus deret. Ada yang pertanyaan sebelum ini ada? Ya. Nggak ada. Kalau ada yang mau bertanya boleh bertanya. A plus N min 1 kali Kedepannya sambil menjelaskan kembali ya, nggak boleh tulis aja, nggak mau Bapak. Sambil dijadikan langkah-langkahnya. Karena tadi dalam tujuan matematika, tujuan pembelajaran ada kan? Coba dulu, kasih tahu katanya dulu teman dulu harus bisa. Ingat ya, Bapak kaget semua Bapak ingin satu kelas ini bisa semuanya. Jadi jangan sampai satu orang nggak bisa. Yang nggak bisa sok bertanya pada orang yang udah bisa. Bapak, makanya gimana? Jangan orang sedih orang gigi hidup.
awalnya tuh N itu awan, dia waktunya mengenai awan di Jawa Barat. Jadi kalau UN permulaan N kan ini kan 10 berarti 10 per terus 10 jadi berarti kan UN sama A jadi maka UN semuanya jadi bisa jadi 2A kan A tambah A nah 2A tambah 1 jadi namanya jadi mana dari tadi yang jadi 2A tambah jadi jawaban itu jadi 10 dan 10 kan 2 kali 2A jadi sebenarnya M-nya kan 3 terus kan 2A jadi 2 kali 3 kan A-nya dia ini tambah N kurang N-nya 10 satu nanti kan 5.000 ini kan 10 dibagi 2 sampai 2 kali 3 nah kan 2 kali terus di sini jadi itu jumlah dibagi 5
menjabat tangan satu. Setengah bisa setengah 14 terus dikali 1 Berarti anaknya 20 nya. jadi bisa dua nggak sih bisa setengah ya setengah dikali Jadi kita yang
Dan hasilnya Bapak minta tiap hafalan dikumpulkan ya jawabannya tiap orang. Nah, tidak ada poin. Silakan hasil kerja kelompok dipresentasikan, ada satu orang lagi tiap tugas per orangnya dikumpulkan hasilnya. Bapak tunggu ya, silakan. Tugas per orang dikumpulkan. Ada kesulitan tidak? Nomor 5. Nomor 3 ya? Benar. Dalam suatu bangunan ya, yaitu nomor 3. Yang nomor 3 itu menggunakan baris apabila dalam suatu cara. Nah, ini ya barisan orang kan? Itu menggunakan barisan aritmatika. Ya kan? Tahu rumusnya apa Bapak? Ada yang tahu? Yang nomor 3 rumusnya apa? Coba siapa yang bisa? Nanti apa pasang silakan apa? Biar paham yang lain. N apa? SN. SN berdua N dikurang 2A min N dikurang min 1 kali B. Jadi SN sama dengan A per 2A apa? Lagi yang bisa tadi apa? Coba Bapak tuliskan SN per 1 per 2N kali 2A ditambah N dikurangi 1 kali B. So, silakan masukkan. Nomor 5. Soalnya ya. Ada yang bisa jawab belum? Yang nomor 5 rumusnya tuh. Coba Bapak berikan. Itu tadi yang nomor kilo itu sama. Yang setengah ya dibagi 1 per 2N kali 2A
4. Jadi 4 lah. Yang keempat soalnya ada 2. Hanya menentukan rumus saja. Jadi dapat rumuskan artinya rumusnya umum X sama dengan A-nya berapa, B-nya berapa. Standarnya A tambah Cuma menunjukkan rumus saja. iya. Gitu Bang. Enggak usah di. Gak usah dijabarkan. Oh ya. Paham pertanyaannya? Paham. Kan harus konsentrasi dengan melihat. Konsentrasi. Oke, yang mau persentase siapa kelompok ini? Siapa? Nampil, siapa? Siapa yang mau presentasi? Kelompok? Ya, so, silakan. Satu. Ya, Nampil. Jadi kan yang presentasi siapa? Kompetensinya Nampil. Oke, boleh nomornya. Satu, siap. Yang tugasnya nomor apa yang ada presentasi kita? Ada nomor berapa? Hah? Nomor 3. Jadi yang dari pertanyaan tadi. So, siapa yang di sini? Yang mau presentasi apa? Apa? Nih, nomor berapa? Yang presentasikan? Nomor 2. Silakan presentasikan nomor 2. Siapa? Oke, yang nomor berapa? Nomor 1. Ya, yang ini yang terakhir. Oke, yang terakhir kelompok ini. Silakan siapa presentasinya? Siapa? Yang mau? Nih, nomor 4. Yang enggak, udah itu pilihan kan? Apa? Ini kan nomor 1. Ya, nomor 1. 4 ya. Ya, ayo persiapkan. Oke, coba ya. Tadi video tadi ya, video belum ada suaranya coba ya sebelum presentasi kalian masing-masing ya. Dan bisa lihat dan juga ada bisa kalian inspirasikan. Sebelum presentasi kita lihat dulu video yang tadi. Kita akan belajar mengenai barisan aritmetika. Tanaman herbal mengandung bahan atau zat aktif yang pada perkara tertentu bermanfaat bagi kesehatan. Memahami hal itu, Bobby tertarik merawat bibit salah satu jenis tanaman herbal.
Daun tanaman ini dipercaya dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit. Karena langka dan berharga, setiap bulan ia selalu mengamati dan menghitung banyaknya daun tanaman ini. Bulan Januari ketika awal mula, tanaman ini hanya memiliki 2 helai daun. Bulan Februari, daunnya bertambah banyak, seluruhnya menjadi 5 helai. Karena tumbuh subur di bulan Maret, tanaman ini memiliki 8 helai daun. Bobby berencana memanen daunnya di bulan Desember. Kira-kira berapa banyak daun tanaman ini nantinya ya? Mari kita hitung bersama. Jika melihat pertumbuhan daunnya yang bertahap dari 2 ke 5 dan dari 5 ke 8, maka kita asumsikan banyaknya daun setiap bulan membentuk barisan aritmetika berbeda 3. Perhatikan rumus barisan aritmetika ini. Jika dihitung dari Januari, maka tujuan kita bulan Desember menentukan nilai suku ke-12. Suku pertamanya adalah banyaknya daun pada bulan Januari, yaitu 2 helai. Dan beda antar suku adalah 3. Jadi, banyaknya daun pada bulan Desember adalah 35 helai. Mudah-mudahan tanaman herbal ini dapat bermanfaat bagi banyak orang. Jika teman-teman Oke, siap-siap? Sudah siap? Oke. Insyaallah. Oke, yang saya bantu yang pertama siapa? Ayo. Siapa namanya? Nah, boleh Pak Buku tapi jelaskan kembali? Boleh. Namanya siapa sih? Aduh. Cok, iya. Buat 1. Gaji awalnya kan saya diinvestasikan sebagai A, jadi A-nya juta. Terus bedanya 500. Nah, di sini ditanyakannya jumlah uang yang diterima pegawai tersebut selama 10 tahun ke depan. Jadi sini ditanyakan ke 10 kayak misalnya ini jadi baris ke 10-nya. Nah, di sini karena yang ditanyakannya 10 tahun ke depan, jadi menggunakan rumus stat N, rumusnya N per 2, lalu 2A dan N1 udah. Sekarang saya kerjakan pertama 10 per 2, lalu 2 kali 3 juta. Dan itu 10 kurangi 1 dan jadinya 100. Itu aja.
Jadi kalau kita kerjakan lagi 10 bagi 2 jadi 5. Lalu 2 kali 3 juta jadi 6. Sorry. Juta. Lalu 10 kurangi 1 9 dan sini 900. Jadi yang pertama kita kerjakan yang ini dulu 9 kali 500.000. Jadi bentar. Ini deh. Bentar. 9 kali berarti 40. Lalu, nah di sini kita cuma tinggal jumlahin. Lalu setelah itu kita kali dengan ini. Nah, jadi 6 juta ditambah 4.500.000 itu ya 10 juta 500 ya. Nah, lalu sekarang tinggal dikali doang. Jadi hasilnya 22 juta ya? Ya, ya, ya. 10 kali 5 55 juta. Berat ya? Kan juga dari 500 juta. Oke. Nah, jadi gaji pegawai tersebut selama 10 tahun ke depan ada 62.500 ya. Berapa jawabannya? Siapa lagi? Siapa? Iya. Oh, sama lo ya? Iya. Semangat, terus semangat ya. Oke, apa saja? Oke. Terlalu bersemangat kok. Semangat ya. Paham ya? Aku sih aku. Nomor gado saat itu dalam suatu bentuk pertemuan ada 20 baris kursi dengan baris paling depan tersedia 20 kursi. Kemudian setiap baris belakang terdapat 3 kursi lebih banyak dari baris di depannya. Maka hitungan jumlah kursi di baris ke-15. Jadi kan yang diketahui itu A-nya itu sama dengan 20. Karena yang tadi apa sih baris yang paling depan 20 kursi. Yaitu B-nya itu sama dengan 3 kursi. N-nya itu sama dengan 15. Lalu yang di panjang kanan tuh jumlah kursi baris ke-15. Jadi jawaban itu ini kan tadi pakai rumusnya tuh yang baris aritmatika rumusnya itu UB
Terus 20 ditambah 42 sama dengan 62. Jadi apa? Jumlah kursi ke-15 yaitu 62. Oke, kasih ampun. Ambil yang mana? Iya. Oke, kelompok 3 ya. Jadi kita kembali lagi ke pertanyaannya. Jadi pertanyaan itu kan apabila dalam suatu acara arisan dihadiri oleh 15 orang dan mereka saling berjabat tangan satu dengan lainnya, maka berapa jumlah jabat tangan yang terjadi dalam arisan tersebut? Kita ini bisa menggunakan rumus SN yang seperti tadi Bapak katakan 1/2. Tulis aja ya. Rumus yang tadi Bapak katakan itu 1/2, kemudian N dalam kurungnya ini rumus UN jadi 2. Sebenarnya ini A, cuman saya disatukan aja jadi 2A. Kemudian ditambah dalam kurung N kurangi 1 dikali B. Nah, ini udah ketemu rumusnya. Jadi kita tinggal aplikasikan saja dengan soalnya. Soalnya itu berarti diaplikasikannya yaitu 1/2 dikali ini yang tadi kan 15 berarti kurangi 1 jadi 14. Jadi kali N-nya itu 14, kemudian ini kan 2 berarti dikali 2. A-nya itu 1 tadi. Oh, maaf, ini ada yang ketinggalan. Diketahuinya A-nya itu sama dengan 1, B-nya itu sama dengan 1, N-nya itu sama dengan 14. Jadi yang tadi udah dicari, N-nya itu sama dengan 14. Jadi tinggal diturunin saja. N-nya itu berarti 14. Oh, ini 1, kan ini 2. A-nya kan 1. Kemudian dalam kurung 14, N-nya 14 dikurangi 1 dikali B-nya itu 1. Kemudian bisa dihasilkan 14 dibagi setengah sama dengan, ada yang tahu nggak? Nah, benar, sama dengan 7 setengah. Kalau mau dicari boleh. Ini saya udah cari 14 dibagi setengah itu 7. Kemudian di kap ini tinggal jumlahin 14, 2 kali 1 2. 14 dikurangi 1 13 dikali 1 13 ditambah 2 15. 7 dikali 15, ada yang tahu gak berapa? 105. Benar, 105. Jadi hasilnya itu dari jabat tangan itu 105. Mungkin itu saja. Oke. Hapus saja, hapus saja. Soalnya itu tentukan kalau bilangan untuk menjadi situs suku barisan
di sini karena yang dikali itu disuruh mencari pola bilangan atau bisa disebut dengan rumus, maka yang pertama kita tentukan dulu dari sini ke sini ke sini ke sini perbedaannya itu berapa. Karena dari sini ke sini itu perbedaannya 3 dan dari sini ke sini juga 3, yang dimana dari sini itu bukan ditambah melainkan dikali. Jadi bisa dibilang untuk menghasilkan 9 ini 3 tambah 3. Jadi bila mana yang suku kedua untuk menghasilkan suku ketiga ini kita harus menjumlahkan atau mengangkatkan dari perbedaan yang dikali 3 ini. Jadi kan awalnya itu 3 dikali 3 kita 9 kan? Kemudian jadi gampang kedua. Nah terus selanjutnya yang ke 20 kita masih pakai nomor 3 ini untuk menghasilkan yang selanjutnya kita bisa menggunakan 3 ini. Cuman karena ini project 3 kan ya, dimana di tempat juga kita bisa menggunakan 3. Jadi kita aku kan nemu rumus ini. Nah rumusnya itu bisa dibilang nih ya, rumus dari yang memakmurkan ini 3 kita masukin, kita nyari kita nyari 4. Kan ini juga dalam soal kan. Kenapa harus 3? Karena perbedaan ini itu semuanya 3. Jadi semuanya dikali 3. Jadi beda dari sini ke sini ke sini ke sini itu beda dikali 3. Jadi di sini masukinnya juga 3 aja. Nanti kita masukin ini ya 4. Ini kan 3. N-nya tadi berapa? 4. Kurang 1. Sebenarnya 4 kurang 1 kan 3. Berarti 3 tambah 3 90 aja. Sama enggak? Ya. Terus selanjutnya kalau misal kalian nyari 100 nih tinggal masukin aja kan 100 nih ya. Iya. Terus sekarang yang nomor B ini. Jadi rumus yang A ini berapa? 3 N pangkat 3 pangkat N kurangi 1. Sekarang yang rumus itu
dulu kan kita akan mengajarkan barisan geometri. Paham? Yang ini ada yang masalah nggak tadi soal-soal tadi? Bisa Allah. Oke, untuk akhiri pembelajaran ini kita bacakan. Oke, kan tugasnya kumpulkan ya. Pak,